Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan teruslah penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang kita rencanakan hari ini, biarlah kita menyerahkannya di dalam penyertaan Tuhan, dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami percaya hari ini adalah hari berkat Tuhan dalam hidup kami. Segala yang baru telah Engkau siapkan dan akan Engkau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam firman, sehingga di dalam firman-Mu kami bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan dewasa di dalam iman. Di dalam firman-Mu kami dimampukan melakukan segala pekerjaan yang baik yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 4 Juli 2023 tertulis dalam kitab Markus 8 ayat 35. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Aina naing paluahon hosana mangago hosado. Alai na agoan hosa ala niau dohot ala ni barita naulii ido palua hosa. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Masih ingatkah kita lirik lagu Mengikut Yesus Keputusanku? Lagu ini dituliskan berdasarkan pengalaman dan perjuangan iman seorang Nokseng, penduduk desa Assam di daerah India, di mana dia menjadi pengikut Kristus dan tetap memutuskan menjadi pengikut Kristus sampai mati. Saudara, keputusan mengikut Yesus itu tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Seperti Nokseng, dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu dia harus kehilangan anak, istri, bahkan nyawanya sendiri. Bagaimanakah perjuangan iman kita? Apakah kita mampu untuk mengorbankan segalanya? Bahkan kita mampu mengorbankan nyawa kita sekalipun? Renungan kita pada hari ini adalah keputusan setiap orang yang percaya untuk mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus tidak dengan setengah hati, tetapi mengikuti Yesus adalah keputusan yang bulat dari hati yang murni, sehingga setiap kita mampu dan berani menghadapi berbagai tantangan ketika kita di dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat itu paralel dengan renungan kita pada hari ini. Mengikuti Yesus adalah keselamatan bagi jiwa kita. Apa yang mau dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini? Segala sesuatu yang kita miliki tidak boleh menjadi penghambat bagi kita untuk mengikut dan percaya kepada Yesus. Bagaimanakah keputusan kita?
Yesus mau mengajak kita untuk sungguh-sungguh mengikut Dia. Dia yang adalah teladan iman yang besar bagi kita. Yesus Kristus mengajarkan kita untuk berani mengambil keputusan yang baik dan yang benar. Karena Yesus sendiri sebagai contoh yang sempurna bagi kita di dalam segala hal, termasuk di dalam mengambil keputusan dalam hidup. Yesus meneladankan ketaatan kepada kita, di mana Dia mengutamakan kehendak Bapa yang di surga daripada kehendaknya sendiri. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menjalani hidup ini di dalam kehendak Tuhan? Apakah kita masih menuruti kehendak hati dan menuruti keinginan daging kita? Renungan kita hari ini mengingatkan kita, ketika kita mempertahankan nyawa, sehingga kita mau melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan, yaitu memenuhi segala keinginan-keinginan kedagingan kita, maka saat itu juga kita akan kehilangan nyawa. Tetapi sebaliknya, siapa yang mempertahankan Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan memutuskan untuk tetap menjadi pengikut Yesus yang setia di dalam hidupnya, maka dia adalah pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Dialah yang menjadi pewaris di dalam kerajaan surga, menjadi pemilik kehidupan kekal. Hari ini, marilah kita memutuskan, sekalipun kita sudah menjadi Kristen, mari kita memutuskan untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Menjadi Kristen yang sungguh-sungguh di dalam perkataan dan perbuatan. Menjadi Kristen yang meneladani apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya untuk keselamatan kita. Pengorbanan Yesus tidaklah murah harganya. Dia memberikan nyawanya sebagai tanda cinta kasih kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, apa yang dapat kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda kalau kita mencintai Dia? Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk tidak pernah mempertahankan segala sesuatu yang kita miliki di bumi ini. Karena dengan demikian kita akan kehilangan segalanya, termasuklah nyawa kita. Tetapi marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan, karena demikianlah kita akan beroleh keselamatan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diajar untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Tuhan, kami tahu apa yang terjadi dalam hidup kami tidaklah mudah. Ini sering sekali membuat kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi hari ini kami mau berjanji, kami mau mengikut Tuhan sampai mati. Kami mau menuruti kehendak-Mu, dan mampukanlah kami Tuhan. Tanpa-Mu kami akan gagal. Tanpa-Mu kami akan binasa, karena banyaknya keinginan hati yang harus kami penuhi. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap setia, memberitakan Injil, memberitakan kasih di dalam kehidupan kami untuk semua orang. Berkati dan tolonglah kami, karena Engkaulah kekuatan kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, ajari kami untuk melakukannya dengan baik, dan biarlah semua yang kami kerjakan berhasil dan berbuah, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.